Halo Avenger, selamat datang di Bipol Bincang Politeknik. Bersama saya, Putri Suryani Lubis. Pada akhir tahun ini banyak sekali kejuaraan dan juga perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Mahasiswa Politeknik Jakarta gemar sekali memboyong kemenangan yang akhirnya dapat mengharumkan nama baik Politeknik Negeri Jakarta. Seperti teman-teman kita dari KBGI dan juga dari tim KSM Mobil Listrik Politeknik Negeri Jakarta. Membahas terkait keberhasilan Politeknik Negeri Jakarta pada kompetisi mobil listrik Politeknik Jakarta dan juga KBGI 2023. Di sini kita sudah hadir para juara kita. Di sini ada Kak Gilang. Kak Zahra, ada juga Kak Gufron, Kak Hasbi, ada Kak Dipia dan juga Kak Zahra. Halo Kak semuanya, apa kabar? Halo, baik. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu banyak banget karena di sini ada dua tim, KBGI X Molis Politeknik Negeri Jakarta. Nah, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, boleh nih dari kakak-kakak KBGI perkenalan diri terlebih dahulu, dari jurusan apa? Boleh Kak, dari Kak Gufron dipersilakan. Halo, nama saya perkenalin Muhammad Gofar dari Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, kemudian prodinya D4 Teknik Konstruksi Gedung. Halo, perkenalkan nama saya Hasbi Akmal. Saya dari mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, program studi Teknik Konstruksi Gedung. Halo, perkenalkan nama saya Dipia Jihan. Saya dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2020, program studi D4 Teknik Konstruksi Gedung. Halo, kenalin nama saya Syahla Kairunisa dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, program studi D4 Teknik Konstruksi Gedung. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke teman-teman dari KSM Molis Politeknik Jakarta. Boleh Kak Gilang sama Kak Zahra perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Yulianto dari jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Azhara Nisa Rangkuti dari jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Oke, karena kita sudah kedatangan dua tim, KBGI dan juga Molis, pasti kita penasaran KBGI itu apa sih, sama Molis itu apa sih sebenarnya. Mungkin dari kakak-kakak Molis boleh dijelaskan terlebih dahulu Molis itu apa dan seperti apa. Boleh Kak Gilang dan Kak Zahra dijelaskan? Oke, sebelumnya izin menjelaskan kalau KSM Molis ini adalah suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dari 7 jurusan yang berbeda untuk mengembangkan inovasinya di bidang kendaraan listrik, dan orientasi kami utamanya itu untuk mengikuti lomba baik itu nasional maupun internasional. Oke, berarti ini KSM dari Politeknik Jakarta sendiri menyiapkan kita untuk ikut perlombaan mobil listrik gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, dan selanjutnya boleh Kak dari kakak KBGI jelaskan terlebih dahulu KBGI ini tuh apa sih dan seperti apa? Untuk KBGI merupakan kompetisi bangunan gedung Indonesia. Tahun ini diselenggarakan oleh Upresnas dan BPTI. Untuk tuan rumahnya diadakan di Universitas Pembangunan Jaya. Tahun ini kita ada 2 kategori beton pencetak dan kategori baja. Oke, dan berarti untuk si KBGI ini sendiri itu bukan KSM ya Kak, tapi lebih ke perlombaan gitu, nama Iya. perlombaannya. Oke, dan untuk Kak dari Molis, kompetisi yang diikutin tuh apa sih Kak namanya, sama kategorinya apa? Oke, untuk kompetisi yang kita ikutin itu adalah kompetisi mobil listrik Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Bakorma atau Badan Koordinasi Mahasiswa. Dan untuk kategorinya itu sebenarnya ada 2 kategori utama, yaitu lomba dan desain. Tapi untuk KSM Molis PNJ kita hanya ikut di kategori lomba yang terdiri dari 5 kategori cabang, yaitu percepatan, pengereman, daya tanjak, slalom, dan endurance. Lumayan banyak juga ya Kak Ya. kategori yang diikuti. Selanjutnya ini Kak, aku penasaran skema perlombaan yang kemarin Kakak ikutin nih selama persiapan untuk mengikuti perlombaan ini ada apa aja Kak? Boleh Kak Hasbi mungkin Kak jelasin terlebih dahulu skemanya gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, skema perlombaan ini itu dimulai dari tahap persiapan proposal. Jadi kita mempersiapkan proposal kami untuk diajukan kepada Puspesmas. Kemudian setelah itu proposal tersebut diseleksi dan diambil 8 terbaik masing-masing kategori, yaitu kategori beton dan kategori baja. Dari setelah itu yang lolos bakalan diajak
untuk melakukan perakitan final di Universitas Pembangunan Jaya. Nah dari situ baru ditandingin bangunannya, setelah itu didapat juara dan juara kategorinya. Oh iya, berarti masih ada beberapa tahapan yang perlu kita ikuti untuk bisa ikut ke perlombaan secara langsung ya Kak? Iya. Oke deh, untuk mulai sendiri itu skemanya gimana Kak? Oke, skema kita juga nggak berbeda jauh. Diawali dengan pengajuan proposal desain kendaraan, baik itu dari desain, manufaktur, sampai rancangan biayanya. Dan setelah itu diajukan ke pihak Politeknik Negeri Bandung di bawah Bakorma. Dan setelah itu akan diseleksi. Jika nanti lolos, kita akan menjadi finalis yang berangkat ke Politeknik Negeri Bandung membawa mobil kita untuk dilombakan. Kayak gitu. Oke deh, ini karena kita di sini udah seperti yang kita lihat udah ada beberapa piala di sini yang ada di depan kita semua. Aku penasaran nih Kak, untuk kakak-kakak dari tim Molis, Oke. kira-kira di perlombaan kali ini kemenangan apa sih yang berhasil diraih? Sama boleh dong kasih tahu ke kita siapa aja yang turut andil di dalam perlombaan ini yang mensupport kakak-kakak bisa sampai meraih kejuaraan ini. Oke. Mungkin dari saya bisa Oke, untuk di tahun 2023 ini alhamdulillah kita memenangkan kategori endurance dan mendapat juara 3. Di tahun sebelumnya juga di pengadaan KMLI 2019 kita juga juara 3 kategori slalom. Juga pihak-pihak yang turut mensupport kita pastinya dari pihak kampus memberikan support, tentunya dari teman-teman organisasi dan tim-tim yang terlibat dalam pembangunan mobil Blue Warrior generasi 3. Oke deh, berarti KSMUS bukan pertama kalinya Kak ngasih kejuaraan ini ke Politeknik Jakarta. Iya. Oke, nah selanjutnya nih ada dari KBG juga Kak. Boleh jelasin satu-satu ini kategori yang dimenangin apa aja? Mungkin boleh Kak Gufron yang jelasin, boleh Kak ini juga yang ngejelasin. Saya izin menjelaskan ya, untuk KBGI ke-14 ini kita mendapatkan 4 kategori dari 5 kategori di cabang kategori baja sendiri. Kemudian kita mendapatkan juara 1 kategori baja. Kemudian lanjut ke juara kategori, kita mendapatkan juara kategori metode pelaksanaan konstruksi yang pertama. Yang kedua yaitu juara kategori kinerja seismik. Yang ketiga yaitu juara kategori kreativitas dalam rancang bangun gedung. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu juara kategori bangunan gedung tahan gempa yang berkelanjutan. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah sekali kita mendapatkan juara umum di KBGI ke-14 yang bertepatan di tuan rumah PJ. Banyak juga ya Kak kategori-kategori yang diikuti dan juga berhasil dibawa juara ke Politeknik Jakarta. Nah, ini aku penasaran banget sebenarnya motivasi kakak-kakak semua nih di sini. Kenapa bisa ikut kompetisi kayak gini dan berhasil bawa juara kayak gini? Motivasi yang paling utama tuh dari kalian apa sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Gilang dan juga Kak Zara menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin dari Dana motivasinya. Kalau motivasi sendiri, mungkin pertama dari motivasi untuk bergabung pada KSM Molis itu didasarkan pada keinginan dan rasa penasaran yang tinggi pada khususnya di industri otomotif listrik Indonesia. Boleh Kak Gilang juga dijelasin motivasinya apa sih ikut awali sini? Pastinya yang pertama itu untuk mengasah kemampuan atau skill dari masing-masing pribadi sih, khususnya untuk saya yang kebetulan mempunyai mungkin passion ya bisa dibilang itu di bidang otomotif, dan kebetulan aja ada organisasi yang membawahi minat saya, jadi emang kita jadi bergabung gitu di KSM Molis sendiri. Berarti memang Molis ini nih, KSM Molis ini mewadahi Kak Gilang sama Kak Jendra juga, gimana caranya biar kalian bisa berkembang ke depannya Kak, biar ikut kompetisi kayak mobil listrik Indonesia. Oke deh, selanjutnya ini ada Kak Gufron juga sama teman-teman yang lain. Boleh jelasin Kak, salah satu motivasi kalian tuh ikut kompetisi itu apa sih? Dari aku, pertama motivasinya ingin membanggakan orang tua sih. Terus yang kedua, aku juga emang berminat sih untuk perlombaan-perlombaan. Terus juga
yang terakhir sebenarnya motivasinya ingin memajukan pembangunan di Indonesia. Keren banget. Boleh ke selanjutnya? Siapa nih? Boleh Kak, aku lupa. Siapa nih Kak? Syahla. Ya Kak Syahla, boleh dijelasin motivasinya apa Kak? Kalau untuk aku pribadi tuh kayak aku pengen nge-challenge diri aku sendiri, apakah bisa aku ikut perlombaan KBDI. Soalnya yang aku tahu tuh KBDI itu emang sesulit itu, dan alhamdulillah sekarang itu aku bisa ngelewatin proses-proses KBDI yang menurut aku cukup sulit banget. Oke, mungkin Kak Aswi atau Kak Gibran ada tambahan? Kalau motivasi dari saya sendiri sih ingin membanggakan Politeknik Negeri Jakarta lewat perlombaan KBGI ini. Karena saya sendiri sudah ikut dari tahun 2021 sebagai kru, jadi ada rasa ingin memajukan lewat KBGI juga. Mungkin Kak Gibran nih. Oh iya. Motivasinya apa Kak? Kalau saya kurang lebih sama juga kayak membanggakan Politeknik Negeri Jakarta khususnya, sama juga di jurusan teknik sipil kan banyak banget sekali perlombaan-perlombaan yang ada. Nah, khususnya ini KBG itu kayak salah satu yang paling tinggi gitu levelnya. Jadi kita juga tergugah sekali buat ngikutinnya gitu. Oke deh, ada macam-macam alasan ya Kak, motivasi tersendiri buat ikut kejuaraan. Ada yang buat diri sendiri, buat orang tua, buat Politeknik Jakarta khususnya. Tapi kan selama kompetisi ini kita kan gak yang lurus-lurus aja jalannya, pasti ada kendala-kendala yang kita ikutin ya Kak. Nah, boleh nih jelasin sedikit Kak, diceritain ke kita semua kendala apa aja sih yang kalian rasain selama proses kompetisi ini? Mungkin Kak Zahra boleh bantu jelasin Kak. Kalau kendala dari KSM Moli sendiri yang kami hadapi dalam mengikuti perlombaan KMLI 2023 ini, di mana di setiap tahunnya selalu ada pembaharuan kategori dan pembaharuan peraturan, juga pembaharuan spesifikasi dari pihak penyelenggara lomba, sehingga kita harus mengikuti dan juga bersaing lebih kuat lagi supaya bisa mendapatkan kategori juara tersebut. Mungkin Kak Girong ada tambahan? Struggle tersendiri kita? Mungkin kalau struggle nggak beda jauh ya dari yang dijelaskan Zara tentang keterbaruan dari aturan ataupun inovasi yang tiap tahunnya tuh selalu muncul. Itu menjadi tantangan terbesar bagi kami untuk bersaing dengan kampus-kampus lainnya di KMLI 2023 sih. Berarti kita harus selalu update ya Kak, tentang info terkini gimana sih, info Molis tahun ini gimana gitu, biar kita tetap bisa mengikuti lomba ini dengan peraturan yang baru yang ada saat ini gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Oke deh, selanjutnya boleh nih Kak dari tim KBGI dijelasin struggle-nya apa, kayak kendala yang kalian rasakan selama ikut kompetisi ini. Untuk kendala yang kami rasakan khususnya untuk kategori beton itu, karena PNJ baru pertama kali lolos di kategori beton, kita banyak melakukan trial and error untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus juga pada tahap fabrikasi kita juga sama sih sebenarnya, kita banyak banget ngelakuin trial and error untuk mencapai mutu beton yang bagus, gimana caranya sambungannya kuat, ya paling kurang lebih kayak gitu sih. Tapi Kak, jadi kepotong Kak, tapi namanya usaha nggak pernah mengkhianati hasil ya. Akhirnya salah dari Moli, salah dari KBI juga bisa menghasilkan, membawa kemenangan yang membanggakan Politeknik Jakarta. Keren banget Kak, struggle yang dihadapi selama persiapan lomba kemarin akhirnya terobati dengan membawa piala-piala ini ke depan kita semua. Selamat Kak sekali lagi. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di sini aku pengen nanya nih tips and trick dari kakak, gimana caranya bisa pede dan juga bisa bawa piala gini nih ke depan kita kayak gini, caranya gimana sih, kayak apa aja yang kalian lakuin selama di rumah, belajar terus atau gimana gitu. Boleh dari Kak Gufron mungkin jawab terlebih dahulu. Oh iya, buat tip and trick-nya sih kita mempersiapkan segala sesuatu itu secara matang ya. Mulai dari kita waktu penyusunan proposal itu kita benar-benar kayak diskusi sama pembimbing, apapun masalah kita diskusikan, apapun kendala kita diskusikan gitu. Sama juga kan kita juga tim ya, kita bekerja sama tim itu
bener-bener kayak diskusi secara matang gitu. Oke deh, mungkin ada tambahan Kak Asri? Mungkin dari saya persiapannya yaitu pelajarin matkul-matkul yang penting kayak matkul mengenai struktur dan juga gambar teknik, kami itu bakalan kepake banget buat di KBBI. Oke deh, thank you Kak Asri, Kak background tips and triknya sampai bisa bawa piala kayak gini. Mungkin dari Kak Gilang dan Kak Zahra, boleh Kak dibagi tips and triknya gimana? Oke, mungkin dari saya dulu, tips and triknya itu yang pertama pasti perbanyak riset. Karena ilmu itu nggak cuma dari matkul yang kita dapetin di kampus, tapi bisa juga dari jurnal-jurnal atau bahkan ada dari kampus-kampus lain yang memang bisa jadi referensi hasil riset kita. Setelah itu tentu kita juga harus nentuin standar sampai mana kita mau melaju, goals kita tuh sampai mana. Dan jangan lupain juga konsisten ya, karena konsisten ini emang krusial banget, apalagi untuk tim kayak KSM Molis PNJ ini, biar kita bisa ikut KMLI 2023 bahkan sampai menjuarai salah satu kategori. Itu emang sangat dibutuhkan banget konsisten dari tiap anggota timnas. Oke, Kak Jana boleh? Kalau dari aku sendiri untuk itunya, kita itu harus udah tahu timeline lombanya itu kapan dan kapan sih sekiranya lomba itu bakalan diadain. Jadi kita punya spare waktu yang lebih buat mempersiapkan diri lebih matang dan mungkin bisa melakukan inovasi secara berkelanjutan. Oke deh, makasih banyak Kak Zahra, Kak Gilang atas tips and triknya. Gak kerasa banget kita udah sampai di segmen kita yang terakhir. Dari tadi kita ngobrol udah sampai ke sesi terakhir nih. Mungkin aku boleh minta satu lagi nih kesan-pesan dari kakak semuanya buat Molis ke depannya, gimana untuk KBDI ke depannya. Mungkin boleh Kak Jihan yang menjelaskan terlebih dahulu. Kalau dari kesannya, pastinya kita alhamdulillah dapat ilmu baru ya, dapat pengalaman baru. Terus juga kalau misalnya untuk pesannya, nggak apa-apa sih, pede aja untuk maju, ikut KBGI. Walaupun dua-duanya perempuan nih kayak kita, nggak apa-apa, pede aja. Yang penting siapin aja ilmunya, siapin riset-riset yang udah kalian cari, ya paling gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Jihan. Boleh tanggapan Kak Asri dikasih sedikit kesan-pesannya Kak? Kesan-pesannya mengikuti KBGI 2023 ini sangat seru, sangat menantang dan mendapatkan banyak banget ilmu baru. Untuk pesan-pesannya kepada adik-adik tingkat, jangan menyerah, terus bawa pulang piala tahun depan. Udah semangat ini. Berarti harus lebih dari ini Kak. Iya. Oke, keren. Selanjutnya nih Kak, untuk Molis sendiri kesan-pesannya gimana Kak? Sama harapannya ke depannya buat Molis gimana? Karena kan kita dari tahun-tahun kemarin juga katanya kita selalu bawa kejuaraan kan. Nah, ke depannya gimana nih Kak? Oke, untuk kesannya mungkin setelah saya personal mengikuti KSM Molis atau sampai ikut KML 2023 ini pastinya mendapat banyak insight ataupun pengalaman baru, baik itu dari hasil riset tim-tim lain ataupun dari kejuaraan-kejuaraan kita nih. Terus untuk pesannya mungkin ya, pesannya semoga Molis tetap menjadi wadah bagi mahasiswa yang emang pengen mengembangkan minat dan bakatnya khususnya di bidang kendaraan listrik. Dan untuk adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta juga mungkin tetap konsisten, tetap terus belajar dari manapun mereka berasal. Kayak gitu sih. Oke Kak, Kak Zara mungkin Kak, ini posisinya boleh Kak Zara nggak jelaskan? Kalau dari aku kesan dan kesannya untuk KMLI, semoga nanti kedepannya setiap tahunnya KSM Mobil Listrik Politeknik Negeri Jakarta tetap terus ikut ambil andil dalam perlombaan ini dan juga bisa mendapatkan kategori-kategori juara lainnya. Juga pesan-pesannya kepada teman-teman sekalian dan untuk teman-teman sekalian yang ingin meraih prestasi lebih baik, jadi mengikuti organisasi, juga memotivasi diri dari juara-juara yang telah ada.
Oke deh, makasih banyak Kak Zahra, makasih juga Kak semuanya atas kesan dan pesannya. Nah, buat pendengar semua yang ada di rumah, kalau kalian memang memiliki semangat yang sama kayak kakak kita yang hadir di Bipol kali ini, pengen ikut kompetisi dan juga bakat yang sama kayak mereka, kalian harus tetap semangat ke depannya dan sebanyak riset dan pengetahuan kalian, biar kalian siap untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan support kategori yang ada di sini saat ini. Nah, buat Pengers yang mau tahu info-info terupdate terkait Politeknik Jakarta, kalian bisa cari info-infonya di media sosial kita melalui informasi di bawah ini. Dan terima kasih teman-teman semuanya udah meluangkan waktunya untuk tampil di Bipol kita kali ini, di episode Bipol kali ini. Terima kasih banyak atas insight-insight barunya. Semoga kedepannya kita bisa meraih kejuaraan dan juga harapkan nama baik Politeknik Jakarta. Baiklah Pengers, kita sudah sampai di sesi paling akhir di podcast kita kali ini. Dan tunggu podcast kita selanjutnya yang gak kalah menarik tentunya, dan ikuti terus podcast kita di YouTube dan juga Spotify Politeknik Jakarta. Segala informasi terkait Politeknik Jakarta dapat kalian lihat di www.png.ac.id dan sosial media resmi kita yaitu Politeknik Jakarta dan juga Duta Politeknik Jakarta. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke jargon kita dari KBGI dan juga dari Molis. Kita mulai pertama dari KBGI. Boleh Kak Dian dipandu jargonnya kayak gimana? Karena kita keluarga, siapa kita? Teknisi KBGI juara. Oke, keren banget. Terima kasih Kak dari tim KBGI untuk jargonnya. Selanjutnya ada nih Kak slogan dari Kak Gilang untuk dipimpin. Boleh Kak Gilang? Oke, untuk slogannya Molis PNJ Rise the Innovation. Oke Rangers, saya Putri Siani Lubis pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Bipol selanjutnya. Bye-bye.